Kalau misalkan berdasarkan prinsip Fermat, jalur yang dilalui cahaya adalah selalu jalur yang terpendek dan tercepat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus pakai konsep matematika apa nih untuk menemukan jalur cahaya yang terpendek dan tercepat itu? Pakai apa, yuk? Pakai konsep titik stasioner ya, pakai stasioner. Nah, gimana tuh caranya? Dari persamaan T kemarin, kita turunkan terhadap X dan supaya maksimum nilainya harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, oke, kita masukin aja persamaannya. Jadi kayak gini, kita turunin nih terhadap X. Nah, ribet nggak nih? Ya, pakai aturan rantai aja ya. Pakai aturan rantai. Ini X kuadrat plus A kuadratnya gue lambangkan dengan kotak aja dulu ya. Kotak kuadrat berarti kan pangkat setengah gitu ya. Diturunkan terhadap X. Ditambah dengan B kuadrat plus dalam kurung L minus X kuadratnya. Di sini gue jadikan trapesium ya. Gue jadikan trapesium dipangkatkan setengah. Terus langsung gue turunin di sini. Jadinya 1/V1 dikali setengah dikali kotak pangkat setengah minus 1. Nah, pangkat setengah minus 1 berarti jadi pangkatnya jadi apa? Jadi pangkat minus setengah ya. Kalau pangkat minus setengah berarti turun ya, dia jadi pecahan, terus pangkatnya baru jadi positif di bawah. Kotak pangkat setengah. Gitu ya. Sama, ini juga berlaku untuk yang trapesium atau yang B kuadrat plus L minus X kuadrat. Nah, sekarang lihat dulu nih untuk D kotak DX-nya. Nah, kotaknya kan kita definisikan tadi sebagai X kuadrat plus A kuadrat ya. Kemudian D kotak DX jadi berapa? X kuadrat diturunin jadi 2X. A kuadratnya diturunin terhadap X jadinya gimana? Gak ada ya, karena dia konstan gitu. Gitu juga dengan yang trapesium. Dalam kurung L minus X kuadrat diturunkan terhadap X. 2-nya turun ke depan, terus L minus X pangkatnya di minus 1. Kemudian jangan lupa untuk nurunin minus X-nya nih di belakang, jadi minus 1. Jadi hasilnya D trapesium DX adalah minus 2 dikali dalam kurung L minus X. Oke deh, selanjutnya tinggal kita masukin ya itu semua. Nah, hasil substitusinya jadi gimana nih? Nah, jadi begini, terus ini ada yang bisa kita coret nih. 2X dibagi 2. Nah, ini juga minus 2 dibagi 2. Nah, berarti di depan sini jadi minus tandanya ya. Gue tulis ulang lagi, jadi 1/V1 dikali X per akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Di sini kan minus 1/V2 dikali dengan L minus X per akar B kuadrat plus L minus X kuadrat. Nah, sama dengan 0. Habis itu kedua ruas kita tambahkan dengan ini ya. Sehingga kita nanti dapat bentuknya jadi bentuk begini. Habis itu kita apain nih? Wah, kayaknya udah mentok nih, bisa diotak-atik lagi nih. Coba kita panggil dulu karakter dari season 1 ya. Nah, sekarang lu lihat segitiga yang pertama ini nih, yang theta 1 ya. Ini kan bentuknya gini. Oke. Di sini theta 1 nih. Habis itu bagian depannya itu X. Kemudian yang A itu bagian bawahnya. Nah, berarti sisi sebelah ini apa nih? Akar X kuadrat plus A kuadrat, ya enggak? Nah, sekarang kalau X per akar dari X kuadrat plus A kuadrat berarti kan demi ya. Berarti apa tuh jadinya? Jadi yang ini tuh berubah jadi apa? Sin theta 1 gitu ya. Jadi sin theta 1 per V1 sama dengan, nah sekarang lihat segitiga yang satu lagi nih. Segitiganya yang ini. Nah, segitiganya yang ini rada ceper ya dia. Di sini theta 2-nya. Theta 2-nya terus bagian bawahnya itu adalah B. Sedangkan bagian yang ini itu tuh apa tuh? L minus X, ya enggak? L minus X. Berarti sebelah sini adalah akar dari B kuadrat plus
L minus X kuadrat. Nah, kalau gitu, berarti demi-nya itu adalah L minus X dibagi dengan akar dari B kuadrat plus L minus X kuadrat. Nah, berarti komponen yang ini jadi apa nih? Sama dengan sin theta 2 per V2. Yoi, ini udah dapet nih persamaan Snellnya ya, yang udah sering kita lihat. Nah, tapi jangan lupa ada bentuk yang satu lagi. Bentuk yang satu lagi bisa kita dapat dengan menggunakan konsep indeks bias. Apa itu indeks bias? Nah, indeks bias itu adalah kecepatan cahaya pada vakum dibagi dengan kecepatan cahaya pada medium, pada sebuah medium gitu. Nah, jadi maksudnya itu indeks bias itu sebenarnya adalah seberapa lambat sih cahaya itu nanti ketika ketika dia masuk ke dalam sebuah medium gitu kira-kira. Nah, ini kita bisa dapat kecepatan cahaya pada sebuah medium adalah C atau kecepatan cahaya pada vakum dibagi dengan indeks biasnya. Nah, coba kita lihat lagi nih ke persamaan kita yang awal tadi. Sin theta 1 per V1 sama dengan sin theta 2 per V2. Persamaan Snelliusnya ya. Nah, sekarang V-nya kita masukin dengan menggunakan indeks bias, yaitu C per indeks biasnya gitu ya. Ini 1 ya, berarti dari medium 1, yang 2 dari medium 2 gitu ya. Nah, kalau C per N1 berarti N-nya kan naik ke atas ya. Di sini juga ya, untuk yang N2 juga sama aja gitu kan. Abis itu C-nya sama. Ya udah, kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan C. Gitu. Kok sama-sama dikalikan dengan C? C-nya saling ngilangin ya ini ya. Habis itu jadi kita dapat deh sin theta 1 dikali N1 sama dengan sin theta 2 dikali N2. Akhirnya, ya ini kita udah sampai klimaks nih. Persamaan Snellius kita peroleh dalam dua bentuk yang berbeda. Gitu ya kira-kira. Gimana? Udah paham? Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.